Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Kalis? Alhamdulillah luar biasa. Hari ini bisa tetap sehat, bisa menjalankan tugas sehari-hari dengan baik. Mohon izin Pak Kalis untuk melakukan kegiatan wawancara. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara terkait tugas CGP Angkatan 10, yaitu wawancara mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Baik Pak Kalis, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Yang pertama yaitu, apakah Bapak selama ini pernah menemui kasus selaku Bapak Kepala Sekolah? Pernah Bu, jadi kepala sekolah itu kan memang budaya kasus ya. Banyak dari rekanan atau dari sponsor itu yang menginginkan produk atau barang bisa masuk di sekolah itu. Jadi memang ada yang juga sering berhubungan dengan hal seperti itu. Gitu. Terus bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral tersebut? Kalau kami cenderung ke bujukan moral, karena di kami ini memang banyak dari rekanan atau banyak dari sponsor yang menginginkan produknya bisa masuk ke sekolah itu dengan iming-iming bonus atau iming dengan reward atau cashback atau bahasa lainnya ya, apalah intinya yang penting produknya bisa dipakai di sekolah itu. Dan itu memang kita harus bisa memilah dan memilih yang terbaik. Oke Bapak. Kemudian Bapak, bagaimana Bapak menjalankan keputusan pengambilan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan tadi Bapak? Sebagai pemimpin kita juga harus bisa melihat seluruh kondisi yang ada. Kemudian kita lihat dulu, menimbang-nimbang mana yang terbaik, mana yang bisa berdampak pada sekolah ini, terutama unsur-unsur kemanfaatan. Jadi kita tidak melihat berapa nominal dari atau bonus dari terkenal itu, tapi kita melihat asas kemanfaatan. Jadi kalau buku misalkan buku pendamping ya, sekarang kan kurikulum Merdeka ini banyak buku yang harus kita beli, dan itu tidak melihat berapa keuntungan atau berapa reward yang kita terima, tapi melihat konten isi dari buku itu. Jadi kita melihatnya ke sana. Berarti melihat dari berbagai manfaatnya di Bapak. Ya, kemudian Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini Bapak? Langkah-langkah kami adalah kami dengan tim mengidentifikasi, melihat dari sampling buku itu, melihat isinya bagaimana, kemudian kualitas buku bagaimana, kemudian kita melihat dan menimbang dan kita rapatkan dengan tim sekolah ini mana yang terbaik dengan melihat tadi kualitas buku, kemudian konten atau isi dari buku itu, dan asas kemanfaatan yang akan atau kemanfaatan untuk anak-anak yang ada di sekolah kita. Ini Bapak, kami lanjutkan. Kemudian hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Kita juga harus menggunakan itu 3 prinsip dari yang dibentuk basis hasil akhir, berorientasi pada aturan yang benar, dan mengutamakan rasa peduli terhadap yang kalau kita ya siswa. Jadi pertama output yang bahasanya yang diperoleh dari apa yang kita lakukan tadi, menggunakan buku. Kemudian pada aturan yang ada bahwa buku ini misalkan kurikulum terbaru ya harus yang terbaru, jangan yang stok lama itu pakai lagi, itu kan sesuai dengan aturan atau regulasi. Juga mengutamakan rasa kepedulian pada mungkin harga yang lebih terjangkau dan tidak memberatkan dari putar-putar kita, karena ini juga berhubungan dengan siswa yang melihat latar belakang yang
beragam, ada yang mungkin mampu atau kurang mampu atau cukup kan itu. Ini Bapak melihat dari latar belakang dan sebagainya tadi, mungkin yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan kasus-kasus dilema etika itu Bapak? Dan apa saja tantangannya ya gini, karena tadi kan berhubungan dengan ribet atau dengan berhubungan dengan aspek atau bahasanya apa, bonus atau apa, itu biasanya kita itu tantangannya ya itu tadi secara naluri kita, kalau nafsu kita pengennya ya yang dapat banyak dari itu, tapi karena kita melihat menimbang dan seterusnya demi kemanfaatan dan hal-hal yang lain, tadi ada 3 hal tadi yang menjadi pertimbangan kita, maka kita menggunakan yang terbaik untuk jalur kita. Jadi kita yang itu yang kita pakai dari konten, dari kemanfaatan dan dari apa yang kita inginkan dari pemberian itu. Ini Bapak berarti tantangannya di situ tadi adalah bujukan di Bapak, bujukan untuk memberikan fee yang terbanyak sehingga kita menimbang karena untuk kepentingan anak. Jadi kita mengedepankan kepentingan anak. Selanjutnya Bapak, untuk apakah Bapak memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus etika dilema? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau kami biasanya kita agendakan dengan tim sekolah, jadi apapun saja itu kita punya teamwork, punya tim sekolah dalam hal penanganan atau dalam hal masalah-masalah pemberian seperti ini. Jadi yang kita libatkan adalah unsur-unsur yang ada di sekolah, mulai dari pemegang BOS, penolak BOS, kemudian kurikulum, kemudian kalau buku ya dengan tim perpustakaan dan sebagainya. Jadi kita teamwork, kita ajak diskusi bersama mana yang terbaik dan mana yang bisa kita dahulukan dan mana-mana yang harus kita pending dulu, karena berhubungan dengan anggaran itu kan keterbatasan ada, sehingga perlu kita adanya itu. Jadi tidak langsung, tapi perlu kita ada teamwork untuk kita diskusikan yang terbaik dan yang bermanfaat untuk anak-anak kita semuanya. Berarti melalui berdiskusi dan berkolaborasi dengan teamwork ya Pak. Selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bapak? Sebagai kepala sekolah memang kita harus bisa membuat sebuah kebijakan dan sebuah keputusan yang harusnya tidak hanya bersumber dari otoritas kepala sekolah, tapi juga harus berdasarkan pertimbangan dari tim sekolah. Jadi kepala sekolah tidak selaku kebijakan utama, tapi kita harus bisa melibatkan unsur-unsur yang ada di sekolah itu. Jadi stakeholder yang ada di sekolah itu, sehingga nanti semuanya ikut understanding bahwa ini adalah kepentingan besar yaitu sekolah. Jadi kita harus melibatkan dari unsur-unsur terkait, pertama tim sekolah yang berhubungan dalam hal ini. Tadi sampaikan kalau buku ya ada dari tim buku, dari perpustakaan, kemudian tim kurikulum yang menangani tentang belajar mengajar, kemudian kalau dari sumber dana adalah dari tim BOS. Jadi itu harus kita libatkan semuanya sehingga semuanya bisa menjadi nyaman dan kita kebijakan itu bersama-sama. Jadi itu adalah untuk kebaikan kita semuanya. Ini Bapak dengan berkolaborasi, dengan ada teamwork, tugas sesuai dengan tupoksinya, berarti nanti akan berjalan dengan baik ya Bapak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika Bapak? Ya, jadi nilai-nilai dari kebajikan dalam diri, prinsip dari pengambilan keputusan, paradigma berpikir dan langkah-langkah pengambilan keputusan menjadi dasar pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, sehingga tidak hanya otoritas kepala sekolah saja, tapi tadi kita melibatkan tim sekolah sehingga ada tanggung jawab bersama, tidak hanya 1-2 orang, tapi ada sistem. Oke Bapak, terima kasih Bapak Kolis atas berbagi pengalamannya di dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin
Semoga kita bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, bertanggung jawab dan mengimplementasikan nilai-nilai kebajikan. Amin. Terima kasih Pak Kolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ermin, semoga sukses terus lanjut untuk berikutnya. Amin. Semoga lancar semuanya. Assalamualaikum Bu Lilis. Waalaikumsalam, Bermin. Bagaimana kabarnya Bu Lilis? Alhamdulillah sehat. Bermin gimana? Alhamdulillah sehat juga Bu Lilis. Alhamdulillah. Terus semangat ya Bermin. Siap Bu Lilis. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara terkait tugas CGP Angkatan 10 Bu Lilis, yaitu wawancara mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Mohon maaf ya Bu Lilis sebelumnya saya mengganggu waktunya. Enggak apa-apa Bermin. Dan terima kasih ya Bu Lilis atas kesempatan yang diberikan. Sama-sama. Ini loh Bu Lilis di SMP ini kan sebagai Wakahumas dan sebagai guru. Apakah Ibu selama ini pernah menemui kasus selaku Wakahumas dan sebagai guru ya Bu Lilis? Pernah Bermin, yaitu kasus ketika orang tua menemui humas untuk meminta keringanan dalam sumbangan komite. Jadi Bu Lilis, bagaimana Ibu Lilis dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Gini Bermin, dalam mengidentifikasi permasalahan kan ada dua hal yang terjadi, yaitu bujukan moral dan dilema etika, di mana yang saya pahami adalah bujukan moral atau benar melawan lawan salah adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi benar atau salah dalam mengambil sebuah keputusan. Dan dilema etika atau benar lawan salah tadi adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi keduanya benar namun bertentangan dalam mengambil sebuah keputusan. Seperti itu. Jadi Bu Lilis, selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan pengambilan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tentunya sebagai pemimpin ketika dihadapkan dalam situasi mengambil keputusan, kita harus mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Terus apakah kasus tersebut berada di bujukan moral atau dilema etika? Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengambil keputusan, yaitu kita harus memperhatikan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian keputusan. Berarti memperhatikan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian keputusan. Ya. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bu Lilis yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang pertama saya lakukan adalah dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada. Kemudian saya mengenali nilai apa yang bertentangan dalam situasi ini. Setelah itu menentukan siapa yang terlibat. Dalam hal ini seringkali kita melibatkan guru untuk mengumpulkan fakta. Kemudian akan melakukan pengujian benar salah. Melaksanakan 3 prinsip resolusi, mencari kemungkinan penyelesaian atau opsi trilema. Selanjutnya akan membuat keputusan, kemudian merefleksinya. Seperti itu. Jadi Bu, merefleksikan tersebut Bu. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Ketika kita berhadapan dengan dilema etika, hal yang cukup efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah menggunakan 3 prinsip resolusi, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berorientasi pada aturan yang benar, dan mengutamakan rasa peduli. Kemudian
juga memperhatikan dampak jangka panjang, juga merupakan hal yang efektif. Selain itu juga sering kita lakukan diskusi dengan para guru dan pemangku kepentingan di sekolah untuk menyelesaikan sebuah kasus ataupun permasalahan. Mungkin Bu Lilis, berarti kita melakukan diskusi dengan para guru gitu, Bu Lilis, kolaborasi, kemudian berbagai pemangku kepentingan di dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu Lilis? Kalau menurut kami, dilema etika adalah permasalahan yang memang agak sulit untuk diputuskan. Karena apa? Karena menyangkut hal yang sama-sama benar. Itu adalah tantangannya Bernie. Namun dikembalikan lagi pada nilai-nilai yang memegang teguh dan aturan yang berlaku. Serta tidak lupa kepedulian terhadap sesama juga harus dipertimbangkan Bernie. Kemudian Ibu, apakah Ibu memiliki tata cara atau jadwal tertentu Ibu di dalam penyelesaian kasus etika dilema? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Tergantung seberapa mendesak dan seberapa besarnya pengaruh terhadap lembaga yang kami pimpin. Jika memang memerlukan waktu dan pihak-pihak lain yang terlibat, maka kami akan membuat alokasi waktu khusus. Berarti jika itu menggunakan alokasi khusus gitu jadwal. Kemudian itu Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika di sini? Sebagai wakil kepala sekolah di bidang humas, tentunya kami harus mampu membuat keputusan dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang saya pahami. Namun, tetap melibatkan dewan guru dan pihak terkait juga bukan hal yang salah selama hal itu baik untuk siswa dan bangsa. Ini kita sama-sama. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu di dalam pengambilan keputusan dilema etika Ibu? Nilai-nilai kebajikan dalam diri, prinsip pengambilan keputusan, paradigma berpikir, dan langkah-langkah pengambilan keputusan menjadi dasar pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Seperti itu. Terima kasih Bu Lilis telah berbagi pengalaman dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Sama-sama Bernie, semoga apa yang kita lakukan bisa mengantarkan mimpi-mimpi anak-anak kita menggapai cita-citanya dalam menyongsong Indonesia emas nanti. Amin. Terima kasih Bu Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.